Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dimudahkan Allah untuk kembali melanjutkan pelajaran kita. Masih di pembahasan menuntut ilmu, jalan menuju surga. Sampai di pembahasan yang mana? Masih di bab kelima ya, tentang awal ikut talab. Tentang penghalang-penghalang di dalam menuntut ilmu. Sekarang kita masuk poin ke-7. Betul ya? Di antara penghalang dari ilmu adalah menilai baik diri sendiri. Menilai baik diri sendiri. Berarti lawannya apa? Lawannya apa? Jangan menilai baik diri sendiri. Dengan kata lain, dalam hidup ini kita harus selalu merasa kurang dalam kebaikan. Dalam hidup ini harus selalu merasa kurang di dalam ilmu, di dalam iman, di dalam amal soleh. Kenapa harus merasa kurang? Kenapa Ibu? Karena kalau orang merasa kurang, biasanya termotivasi untuk menambahkan begitu. Ya tidak Ibu? Ibu kelebihan duit atau kurang duit? Hah? Kalau merasa kurang duit, biasanya akan termotivasi untuk nambah. Begitu kan? Minta ke suami supaya resiko ditambah. Ini kan sudah selesai lebaran, masa resikonya segitu-gitu lagi? Kenapa itu? Minta tambah begitu? Karena merasa kurang. Barang-barang di pasar, belanjaan di pasar itu pada naik. Kalau Ramadan itu kan pasti naik barang-barang. Selesai Ramadan turun lagi tidak? Tidak. Akhirnya resikonya juga minta naik. Kenapa? Karena merasa kurang. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau orang merasa kurang di dalam ilmu, dia berusaha untuk menambah ilmu. Dia merasa kurang di dalam iman, maka dia akan berusaha meningkatkan iman. Orang merasa kurang di dalam amal solehnya,
pasti dia akan termotivasi untuk memperbanyak amal solehnya. Merasa kurang dalam perbekalan, maka dia akan punya semangat untuk nambah bekal matinya, dan demikian seterusnya. Jadi jangan menilai baik diri sendiri, tapi nilailah diri sendiri itu diri yang banyak kekurangannya. Di sini disampaikan maksud dari menilai baik diri sendiri adalah merasa bangga apabila dipuji dan merasa senang apabila mendengar orang lain memujinya. Memang pujian manusia kepada Anda itu merupakan kabar gembira yang disegerakan Allah bagi Anda. Sebagaimana riwayat dari Abu Dzar Jundub bin Junadah yang wafat di tahun 32 Hijriah. Beliau berkata, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang melakukan kebaikan? Kemudian manusia memujinya karena perbuatan baik tersebut. Maka Nabi bersabda, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan bagi seorang mukmin. Memang begitu. Pujian manusia kepada kita itu ajilu busyral mu'min. Dia merupakan berita gembira yang Allah segerakan bagi orang beriman. Namun berhati-hatilah jika Anda merasa gembira ketika dipuji dengan apa yang tidak Anda miliki. Nah, ini biasanya penyakitnya manusia. Merasa gembira ketika dipuji dengan sesuatu yang sebetulnya tidak ada pada diri dia. Ya. Nah, ini yang menjadi penghalang seseorang itu mendapatkan keberkahan ilmu. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala mengenai celaannya terhadap satu kaum. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sebetulnya pujian itu, misalkan pujian itu datang kepada dirinya, tapi sebetulnya yang banyak berkiprah di dalam kebaikan itu bukan dia. Misalkan satu tim besar, berarti kan terdiri dari banyak orang. Malah dia dikatakan orang yang kontribusinya tidak terlalu banyak, cuman punya nama saja. Ketika dipuji, oh dia merasa paling berjasa, merasa sebagai tiang tonggak ya dari kebaikan tersebut. Padahal yang bekerja adalah tim, begitu ya. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini penyakit. Jika ada pada diri seseorang, maka berusahalah memperbaikinya. Karena menilai baik diri sendiri itu diantara penghalang orang mendapatkan ilmu. Kemudian ingatlah bahwa merasa diri baik itu pada umumnya adalah perbuatan tercela, kecuali pada beberapa perkara yang sesuai dengan aturan syariat. Jadi pada umumnya tercela. Disitulah kenapa kita harus berhati-hati. Karena pada umumnya bahwa merasa diri baik itu adalah tercela. Allah memperingatkan di surat An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa.
maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Siapa di antara kalian yang bertakwa? Allah yang maha tahu sarairun nas. Allah yang maha tahu sarirahnya manusia. Sarirah itu rahasia inti dari manusia. Begitu ya. Maka Allah yang maha tahu siapa yang bertakwa dan siapa yang tidak. Siapa yang mengamalkan ilmu dan siapa yang tidak. Siapa yang jujur kepada Allah dan siapa yang tidak. Maka fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu menganggap diri kamu suci. Kemudian juga ada celaan Allah kepada ahli kitab. Di surat An-Nisa ayat 49. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha'u wa la yudlamuna fatila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Yang dimaksud adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Berarti menganggap diri suci itu juga bagian daripada sifatnya Yahudi dan Nasrani. Berarti orang beriman tidak seperti itu. Balillahu yuzaki man yasha. Sebenarnya Allah lah yang mensucikan siapapun yang dikehendakinya. Wala yudlamuna fatila. Dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Jelas ya? Jadi jangan suka mensucikan diri sendiri. Minggir-minggir, orang soleh mau lewat. Gitu ya. Alhamdulillah ini rezekinya anak soleh. Itu kan ngaku-ngaku sendiri kan? Ya, rezekinya anak soleh. Seolah-olah dia dapat rezeki itu karena kesolehannya, kan begitu ya? Ya tidak ibu? Emang yang dikasih rezeki sama Allah orang soleh saja? Kan tidak, orang kafir lebih banyak dari kita. Taib, maka hati-hati. Nabi juga mewanti-wanti di riwayat Imam Muslim dari Zainab binti Abi Salamah. Kata Nabi, la tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Allah lebih mengetahui orang yang berbuat baik di antara kalian. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita ngumpul di satu tempat ini. Siapa yang maha tahu dengan yang terbaik di antara kita? Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Maka ya kalau kita di depan, kita di atas, barakallahu fikum, itu kan pandangan manusia. Di sisi Allah belum tentu. Bisa jadi jamaah itu ada yang lebih bertakwa daripada ustadznya. Begitu kan? Bisa jadi ada di antara jamaah itu yang lebih alim daripada yang ngomong di depan. Bisa jadi enggak ibu? Bisa jadi. Allah a'lamu bi ahlil birri minkum. Allah yang lebih mengetahui orang yang berbuat baik di antara kalian. Bisa jadi di antara jamaah ada yang lebih dermawan daripada ustadznya. Ustadznya sering ngomong sodako. Ustadznya nggak pernah sodako. Ternyata dia yang paling seke, gitu kan? Bisa begitu bu? Bisa. Ya. Siapa yang tahu? Allah Azza wa Jalla. Kan begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka la tuzakku anfusakum.
Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Namun boleh saja seseorang itu merasa dirinya baik di dalam beberapa hal. Tapi bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk diriak-riakkan, bukan untuk disum'ah-sum'ahkan. Merasa kita punya kapasitas dalam satu kebaikan tertentu, sekedar itu, maka tidak masalah. Sebagaimana perkataan Nabiullah Yusuf alaihi salam di ayat ke-55 dari surat Yusuf. Allah berfirman, Qala ja'alni ala khazainil ard, inni hafizun alim. Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir ini. Jadi bendahara negara lah begitu ya. Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Nah, kemudian Nabi Yusuf menyampaikan tentang kebaikan yang ada pada dirinya. Inni hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan sesungguhnya aku adalah orang yang alim, berilmu. Taib. Dan kisahnya sangat jelas kan. Ketika beliau diangkat jadi bendaharawan negeri Mesir, ya, rakyat Mesir itu ternyata jadi rakyat yang sejahtera. Begitu kan? Dan beliau punya kemampuan yang luar biasa, tentu dengan taufik dan wahyu dari Allah. Ketika terjadi krisis pun beliau bisa kemudian barakallahu fikum menyimpan makanan-makanan pokok, ya gandum-gandum itu di lumbung-lumbung, ya tempat penyimpanan, sehingga di masa krisis rakyatnya kemudian tetap bisa makan. Dan kisah itu ya sangat terkenal di surat Yusuf. Ada 7 tahun masa berkelimpahan kan begitu. Kemudian 7 tahun masa krisis. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu yang disampaikan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Karena memang beliau ahli di dalam kebaikan itu. Namun di sini muallif rahimahullahu taala menyampaikan, pada umumnya merasa diri baik dan suka dipuji adalah di antara pintu masuknya setan kepada hamba-hamba Allah. Karena itulah berhati-hatilah agar Anda tidak menjadi orang yang suka dan bangga apabila dipuji, dan jangan berusaha untuk mendengarkan pujian-pujian itu. Jadi ya, karena kita ini orang biasa, ibu, bukan nabi, bukan rasul, maka hati-hati banget. Kalaupun kita punya kapasitas di satu kebaikan tertentu, tetap berhati-hati. Kenapa? Karena itu pintu masuk setan. Kalaupun kemudian kita berhasil mewujudkan satu kebaikan dengan sebaik-baiknya, barakallahu fikum, kemudian ternyata ada orang memuji kita, hati-hati jangan suka mendengarkan pujian. Kenapa, Bu? Kenapa jangan suka mendengarkan pujian? Kalau bisa gitu ya, ndak usah didengerin. Tahu nggak kenapa? Pengajian apa ini? Pengajian apa, Bu?
pengajian FSOG, ya kan? Betul Bu? Pengajian FSOG Ibnu Umar itu, Masya Allah, di komen baik loh sama apa akhwat Balikpapan. Misalkan, ya, panitianya Masya Allah dipuji-puji. Misalkan ada ibu panitia di sini begitu model. Terus akhirnya penasaran kan? Emang apa komen baiknya? Nah, itu namanya mau mendengarkan. Jadi tidak usah didengarkan. Jangan berusaha mendengarkan pujian. Ya cukup kalau misalkan memang ada orang menyampaikan, Masya Allah nah panitia pengajian FSOG itu pokoknya the best deh di Balikpapan. Begitu ya, misalkan ini. Ya kita cukup alhamdulillah mengembalikan pujian kepada Allah. Sudah enggak usah kepo pengen ngedengerin emang apa sih komennya. Begitu ya. Nah, kalau begitu berarti kita ingin mendengarkan isi dari pujian itu. Kenapa kita mesti berusaha jangan mendengarkan pujian? Kenapa, Bu? Supaya kita tidak apa, Bu? Tidak terfitnah oleh pujian itu. Tidak gumede. Tahu gumede, Ibu? Jumawa. Gumede itu merasa gede. Ya. Jumawa merasa bangga, merasa oh memang gitu kan. Kadang kan orang begitu. Kalau dipuji orang, mungkin mulutnya kayak mengingkari, enggak, saya itu biasa aja, saya orang biasa kok. Gitu. Tapi hatinya berbunga-bunga, tidak tahu dia memang saya itu begitu. Gitu. Itu bahaya nggak Ibu? Siapa yang tahu hatinya bergumam seperti itu? Hanya Allah Azza wa Jalla. Walaupun mulutnya, ekspresinya kelamas-klemes, enggak kok, saya enggak begitu kok. Itu biasa aja. Tapi kan hati ini nggak bisa dibohongi. Ternyata hatinya jumawa, dia gumede. Ya, baru tahu dia siapa saya. Gitu. Nah, itu bahaya nggak? Bahaya. Berarti kan kita ini memang berbangga diri. Ya Ibu. Nah, itulah kenapa jangan berusaha untuk mendengarkan pujian. Jangan berusaha mendengarkan pujian. Karena bahaya sekali itu. Yang paling berat dalam hidup ini apa sih, Bu? Yang paling berat dalam hidup ini apa sih? Apa, Bu? Jaga hati. Itu yang paling berat. Jaga hati. Ya. Jaga hati. Makanya kalau orang punya postingan, ya kan seringkali komenlah dengan komen yang bijak. Komenlah dengan komen yang baik. Karena rata-rata hati manusia dia siap mendapatkan komen yang baik tapi kurang siap atau bahkan tidak siap mendapatkan komentar yang tidak baik. Begitu kan? Ada nggak orang yang tidak suka dikomentari tidak baik? Banyak, rata-rata ya tidak suka. Ibu kalau di komen ya ditegur, senang nggak Ibu? Ibu jangan ngobrol aja, Bu. Ya, Ibu yang ngantuk bangun. Ya. Ibu yang sandaran jangan nyandar. Ibu yang selonjoran duduknya yang benar. Kira-kira kalau ustadznya ngomong begitu, ada yang tersungging tidak? Barakallahu fikum. Nah, itu rata-rata manusia tidak siap menerima komentar yang tidak baik. Ibu seterkebok dandan di depan cermin, tiba-tiba minta dikomen sama suami. Ya. Aku cantik enggak? Dari dulu kamu tuh enggak cantik gitu. Sakit enggak Ibu? Hah? Sakit.
Pengennya kan di komen baik. Nah itu manusia, ya. Mereka siap mendapatkan pujian, tapi banyak yang tidak siap mendapatkan celaan. Padahal hidup manusia, ya kalau nggak dipuji dicela, itu aja. Nggak bisa dipuji terus, ibu. Nabi Muhammad ada yang mencela nggak? Oh, itu loh manusia terbaik, banyak yang mencelanya. Loh, siapa kita? Ya. Kemudian tidak siap dicela, dia tidak siap dikritik sama orang, tidak siap disalahkan. Begitu. Maka berusahalah, ya, untuk tidak berbangga apabila mendapatkan pujian, dan berusaha jangan suka mendengarkan pujian manusia tentang diri kita. Apabila Anda ingin mengetahui bahaya senang dipuji, perhatikanlah ketaatan Anda yang mulai menurun. Lalu perhatikanlah orang yang memuji Anda. Sungguh seandainya dia mengetahui apa yang tidak terlihat olehnya tentang diri dan amal yang tidak diridhoi Allah, apakah mereka akan tetap memuji kita? Yang paling tahu tentang diri kita itu siapa, Bu? Setelah Allah, ya diri kita sendiri, ya. Diri kita sendiri. Maka bisa jadi pujian orang itu salah. Pujian orang tentang diri kita itu enggak tepat sasaran. Nah itu kenapa jangan sampai kita itu senang dipuji. Ya, karena manusia itu melihat kita kan sepintas saja. Yang mengetahui kita 24 jam tentang diri kita ya hanya Allah. Gitu kan? Yang dilihat manusia itu kadang tidak sesuai dengan faktanya. Ada orang punya konten romantisme keluarga. Pokoknya kalau dia bikin konten sama pasangannya, seolah-olah keluarga paling bahagia, keluarga paling harmonis, keluarga paling romantis. Ternyata diisukan bercerai. Ya kan Ibu? Berarti kan lain yang ditayangkan, lain dengan fakta sebenarnya. Jadi pandangan orang tentang kita itu bisa salah. Makanya seorang mukmin sejati itu dia hanya fokus bagaimana Allah memandang dirinya, bukan bagaimana membangun citra baik di hadapan manusia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran yang dapat dipetik di sini adalah hendaklah kita berhati-hati terhadap sikap menganggap baik diri sendiri. Hati-hati. Hendaklah kita berhati-hati dari perbuatan mencantumkan gelar pada nama dengan gelar yang tidak kita miliki. Ya, kadang malu juga kalau orang nyebut kita ustadz, tapi ternyata kelakuannya kelakuan setan. Gitu kan? Malu sama Allah. Kan begitu. Apalagi dengan gelar-gelar yang sederet begitu ya. Di depan nama, di belakang nama. Ya. Barakallahu fikum. Hati-hati banget dalam masalah ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kaitannya dengan ilmu syar'i jelas ya, orang yang merasa atau menilai baik diri sendiri itu jelas menjadi penghalang dia belajar. Sebaiknya ketika orang merasa kurang di dalam ilmu, merasa belum banyak punya ilmu, merasa belum banyak
punya kemampuan mengamalkan ilmu, maka akan mendorong dirinya untuk terus menambah kebaikannya di dalam ilmu. Makanya di poin berikutnya, di antara awaiqut thalab, penghalang-penghalang dari menuntut ilmu adalah tidak mengamalkan ilmu. Poin ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita dikenal sama orang sebagai penuntut ilmu, tapi ternyata kita tidak mengamalkan ilmu. Tidak mengamalkan ilmu merupakan salah satu penyebab hilangnya keberkahan ilmu. Orang yang memilikinya akan dimintai pertanggungjawaban atas ilmunya. Karena ilmu itu nikmat besar, dan latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Nikmat itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Allah benar-benar mencela orang-orang yang melakukan hal ini di dalam surat As-Saff ayat kedua, ayat ketiga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hal itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Besar kemurkaan Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ya. Nah, kamu itu jangan nonton terus, coba. Begitu kata seorang ibu kepada anaknya. Kamu itu hari-hari nonton aja. Tapi ternyata anaknya selalu mendapati uminya dengan tontonannya. Apa kata anak? Anak sekarang kan pinter-pinter komentar. Apa, Bu? Umi ini hanya omon-omon aja. Ya kan? Bisa sama aku ngelarang-ngelarang nonton. Ya, dianya sendiri paling banyak nonton. Gitu. Kan begitu, Bu? Itu namanya omon-omon. Ya. Bisanya ngomong saja, ngomel saja. Tapi tidak memberikan keteladanan. Jadi amalkan apa yang kita perintahkan kepada orang, ya, dan juga amalkan apa yang kemudian kita larang kepada orang. Kita melarang orang sesuatu, maka kita amalkan. Kita pun berusaha menjauhi sesuatu yang dilarang tersebut. Nah, tidak mengamalkan ilmu itu terbagi menjadi dua. Pertama, meninggalkan perintah-perintah syariat dan melakukan berbagai hal yang diharamkan oleh syariat. Jadi meninggalkan atau tidak mengamalkan ilmu itu, yang pertama bisa berkaitan dengan perkara-perkara wajib, perkara-perkara yang haram. Maka jika orang melakukan itu, tidak melaksanakan perintah yang wajib atau melakukan yang diharamkan, nah ini termasuk dosa besar. Dan kepadanya lah ditunjukkan ayat-ayat juga hadis-hadis ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu. Yang kedua, tidak mengamalkan ilmu itu
maksudnya atau jenis yang kedua, meninggalkan perkara-perkara yang dianjurkan, atau dia malah mengerjakan perkara-perkara yang dimakruhkan. Nah, terkadang hal ini dicela, namun tidak masuk dalam nas-nas ancaman. Karena beda ya, yang meninggalkan wajib dengan yang meninggalkan amalan sunnah. Yang meninggalkan amalan wajib, ya haram, berarti kan dia terjatuh ke dalam dosa besar. Tapi kalau meninggalkan yang sunnah, amalan-amalan sunnah, maka barakallahu fikum tidak sampai dikatakan sebagai dosa besar, sehingga tidak masuk dalam ancaman dari nas-nas tentang orang yang tidak mengamalkan ilmu. Namun ini nasihatnya para ulama, sudah seharusnya bagi seorang alim, bagi para thalabatul ilm, untuk melakukan berbagai perkara-perkara yang dianjurkan dan menjauhkan berbagai perkara-perkara yang dimakruhkan. Begitu, Bu. Jadi orang itu semakin lama belajar, seharusnya berusaha semakin banyak mengamalkan amal sunnah. Dan semakin bagus kualitas pengamalannya terhadap amal-amal wajib. Begitu. Bahkan orang itu saking berilmunya, sesuatu yang asal hukumnya mubah saja bagi dia bisa jadi pahala. Kan begitu. Makan minumnya jadi pahala, bepergiannya jadi pahala, tidurnya jadi pahala. Kan begitu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang wafat di tahun 40 Hijriyah. Beliau mengatakan, hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu memanggil amal. Ilmu itu memanggil amal. Jika dia memenuhi panggilan tersebut, artinya dia mengamalkan ilmu, maka jelas itu yang dituntut, itu yang baik. Namun jika tidak, maka dia akan pergi. Orang-orang soleh zaman dahulu, Ibu, mereka mengamalkan ilmu itu dengan cara apa? Dengan mereka memurajaah ilmu itu dengan cara beramal soleh. Begitu. Dengan cara diamalkan. Karena ilmu ketika diamalkan, maka ilmu itu akan semakin kokoh di dalam diri kita. Tapi ketika tidak diamalkan, maka ya hilang. Contoh, Ibu misalkan sudah pernah setor hafalan Quran 30 juz. Tapi setelah itu Ibu tidak lagi menghafal, tidak lagi murojaah, tidak lagi membaca Quran. Hilang gak kira-kira hafalan? Hilang. Hilang itu. Hilang hafalannya. Gara-gara dia tidak baca Quran lagi. Nah begitu, ilmu juga begitu. Apa yang sudah banyak kita pelajari ketika tidak diamalkan maka akan hilang. Irtahala, ilmu itu akan pergi lenyap dari kita. Barakallahu fikum. Mengapa demikian? Karena ilmu dan amal itu adalah dua perkara yang saling berkaitan. Bisa jadi keduanya berkumpul, bisa jadi keduanya juga berpisah. Apabila ada ilmu yang tidak diiringi dengan amal, maka orang yang memilikinya akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat atas ilmu tersebut yang dia tidak amalkan.
Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Ustaz, kalau begitu nggak usah belajar kita. Nah, itu namanya salah paham. Kan nanti kalau kita nggak ngamalin gimana tuh? Nanti kita dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban. Ibu, penjelasan seperti ini bukan berarti mematahkan semangat kita untuk terus belajar. Kenapa? Karena belajar itu kewajiban. Ada kewajiban mempelajari ilmu, ada kewajiban mengamalkan. Mana yang lebih parah, Bu? Ada orang dia menunaikan kewajiban ilmu, menuntut ilmu, tapi kurang dalam beramal. Artinya tidak semua dia amalkan. Dengan orang yang dia belajar agama saja tidak, boro-boro amal, belajarnya saja tidak. Mana yang lebih parah? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, kewajiban berilmu dia sudah memenuhinya. Cuman ada kekurangan di dalam amal, mengamalkan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak belajar agama, tidak juga mengamalkan. Mana yang lebih parah, Bu? Jelas yang kedua, karena dia meninggalkan dua kewajiban sekaligus. Kalau yang pertama, dia masih menunaikan kewajiban berilmu. Jadi hati-hati. Karena ada sebagian orang tuh begitu, Bu. Ya, beragama itu yang lumrah-lumrah saja. Gitu kan? Kamu tuh jangan ngalim-ngalim banget. Gitu kan? Kan kadang orang begitu. Nanti kamu banyak tahu loh. Kalau kamu banyak tahu nanti yang haram jadi banyak. Ternyata ujung-ujungnya dia pengen bebas hidup. Kalau tahu banyak yang haram, nanti kita nggak bebas hidup ini. Mau begini ternyata salah, mau begitu ternyata haram, mau melakukan ini ternyata bid'ah, mau berbuat ini ternyata syirik, mau melakukan ini ternyata haram. Akhirnya nggak bebas hidupnya. Oh, ternyata yang dia cari kebebasan. Nah, itu bahaya, itu hawa nafsu. Barakallahu fikum. Imam Az-Zahabi menggambarkan kondisi di zamannya dalam perkataannya yang kesimpulannya bahwasannya mereka tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Nah, ini ilmu manusia itu sedikit. Jadi kalau ada orang kemudian menyampaikan syubhat, hidup itu jangan ngalim-ngalim banget. Kita ini, Ibu, sealim-alimnya kita, kayak gimana sih alimnya kita ini? Ya? Ya, Ibu? Iya, makanya jangan terkena syubhat tadi. Gak usah rajin-rajin banget ngaji itu, gitu kan? Sudah cukup ya 1 bulan 1 kali saja, atau cukup nunggu daurah saja kalau ada ustadz dari luar, gitu kan? Ustadz lokal itu nggak level, gitu kan? Kita ini kalau mencurahkan seluruh hidup kita, Ibu, untuk ilmu itu hanya ngasih secuilnya saja. Gimana lagi kalau kita malasan, begitu kan? Jadi sealim-alimnya kita itu kayak apa sih? Dibandingkan dengan, nggak usah dibandingkan dengan ilmunya Allah yang maha luas. Ya, dibandingkan dengan ilmunya para ulama saja. Ya. Itu bainas sama'i was sumur. Antara langit dan sumur. Saking jauhnya. Nah, Imam Az-Zahabi menyampaikan ini. Mereka tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Adapun hari ini
tidak tersisa dari ilmu-ilmu yang sedikit ini kecuali sangat sedikit, dan ada pada orang tertentu saja. Nah, ini ilmu akhir zaman. Sedikit dari yang ada, yang sedikit itu tidak tersisa kecuali juga sangat sedikit. Kemudian hanya pada orang-orang tertentu saja. Begitu sedikitnya orang yang beramal di antara mereka dengan ilmu yang sedikit itu. Sudah mah dari yang sedikit itu tersisa sangat sedikit. Lebih-lebih lagi kalau kita nilai dari orang yang mengamalkannya. Orang yang beramal di antara mereka dengan ilmu yang sedikit itu. Itu sangatlah sedikit. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik penolong. Jadi dari yang sedikit itu, dari yang sangat sedikit itu dipres lagi jadi sangat-sangat sedikit. Dipres lagi jadi sangat-sangat sedikit. Begitu. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Maka tetaplah bersemangat menuntut ilmu. Makanya salah satu di antara tujuan kita belajar ilmu syar'i itu apa? Apa, Bu? Salah satu di antara tujuan kita menuntut ilmu syar'i, salah satunya apa? Selain karena Allah, gitu ya, karena ingin menghilangkan kejahilan pada diri sendiri juga pada orang lain. Ada lagi tujuan yang lain, apa di antaranya? Melestarikan ilmu yang sangat tersisa sangat sedikit, yang tersisa sangat sedikit itu. Kalau sudah mah sisanya sangat sedikit, kemudian kitanya nggak mau mempelajarinya, bisa punah. Begitu kan, Ibu? Kenapa? Karena ternyata lebih banyak orang yang belajar ilmu dunia daripada yang belajar ilmu agama. Gitu kan? Orang seminar bisnis tiketnya 5 juta di hotel bintang 5. Banyak gak yang daftar, Bu? Banyak. Ada iklan pengajian di Masjid Darut Taubah, Untri, gratis, dapat minuman lagi, gitu kan? Ada yang hadir, itu lagi kan? Yang hadir itu lagi. Begitu. Sedikit, Ibu, yang mau belajar ilmu agama itu sedikit. Kenapa? Karena bagi nafsu manusia tidak menarik. Tidak menarik. Makanya ya kadang orang itu kan salah paham ketika melihat ada anak itu mau belajar di pesantren, kan begitu. Apa bahasa sebagian orang tuh, Bu? Kamu mau jadi apa, Nak? Mondok di pesantren. Kamu mau jadi apa? Begitu kan? Namanya sekolah itu ya di sekolah umum, begitu kan? Tidak peduli SPP-nya 5 juta. Nanti kuliah, nanti kamu kerja, nanti kamu jadi direktur, nanti kamu jadi dirut, begitu kan? Padahal penjilat, gitu kan? Nanti kamu jadi CEO, gitu kan? Barakallahu fikum. Tapi kalau anak pengennya belajar agama, kamu mau jadi apa, Nak? Gitu. Ini yang bodoh anaknya apa orang tuanya? Orang tuanya, ya kan? Kamu kalau ke pesantren, Nak, mau jadi apa? Mau mimpin tahlilan, ya? Paling jadi tukang doa di kampung, begitu kan, Bu? Na'udzubillah, ya? Ya pantas kemudian
ya ilmu agama itu tidak diminati. Ya. Padahal sejatinya itu yang disebut ilmu hakiki. Ilmu yang akan mengantarkan kepada iman. Ilmu yang akan mengantarkan kepada amal saleh. Ilmu yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan sejati, lahir batin, dunia, alam kubur, sampai alam akhirat nanti. Begitu. Maka rajin-rajinlah menuntut ilmu agama. Dan ajak-ajak orang, Bu. Kalau belajar itu ajak-ajak orang, ajak teman, ajak tetangga, ajak keluarga. Jangan pengen soleh sendirian. Ajak orang lain. Ayo ngaji yuk di sana. Di mana dekat kok tempat pengajiannya? Kita bisa jalan kaki sambil jogging sehat. Gitu kan? Ayo ngaji. Walaupun dibawa ngaji sambil ngantuk-ngantukan, tidak apa-apa. Ibu ngantuk di majelis ilmu lebih baik daripada ngantuk di depan TV. Ya enggak Ibu? Barakallahu fikum. Kan tidak ngantuk 90 menit kan? Ya paling sesekali lah ngantuknya. Tapi sesekalinya banyak gitu. Barakallahu fikum. Adalah yang nyantol begitu ya. Paling ya setidak-tidaknya ngaminkan doanya Ustadz gitu kan. Semoga kita sehat, panjang umur sampai ke bulan Ramadan tahun berikutnya. Amin. Gitu kan? Dapat nggak berkahnya itu? Dapat. Gitu kan? Nah begitu ibu yang dirahmati Allah. Ya, teman-temannya masih pada ada ibu? Coba tengok kanan kiri depan belakangnya. Masih pada istiqomah belajar tidak? Atau pada hilang satu demi satu? Bosan katanya sama ustadznya gitu ya. Itu lagi gitu. Masih pada ada Bu teman-temannya? Alhamdulillah. Ajak lagi teman yang baru begitu kan? Saling mengajak kepada kebaikan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Jadi 2 poin sudah kita bahas. Di antara penghalang menuntut ilmu, pertama tadi menilai baik diri sendiri, yang kedua tidak mengamalkan ilmu. Berarti apa yang menjadi lawannya itu yang harus kita upayakan. Merasa kuranglah di dalam ilmu dan kebaikan, supaya kita termotivasi untuk menambah. Dan berusahalah terus untuk bisa mengamalkan ilmu. Tentu minta pertolongan kepada Allah supaya Allah menambahkan semangat kepada kita di dalam belajar agama dan juga di dalam mengamalkannya. Baik ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja, semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini saja. Ya, ini pengajian perdana Bu. Ya, ya anggap saja ini pemanasan gitu ya. Setelah kita libur panjang. Sudah pada panas belum? Biar nanti semangat terus ngaji ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.